Apa itu kelembagaan pendukung agribisnis? Pertama, kita lihat dari arti kelembagaan itu sendiri, yang memiliki arti sekumpulan jaringan dari relasi sosial yang melibatkan orang-orang tertentu, memiliki aturan dan norma, juga memiliki struktur. Sehingga kelembagaan pendukung agribisnis adalah lembaga yang keberadaannya serta peranannya sangat penting dalam mendukung serta menciptakan agribisnis di suatu wilayah lebih tangguh dan kompetitif. Juga menjamin terciptanya integrasi agribisnis dalam mewujudkan tujuan pengembangan agribisnis. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas kelembagaan pendukung pada usaha agribisnis karet di Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Bungo. Pelelangan merupakan kelembagaan penunjang agribisnis karet yang berperan dalam fungsi pemasaran. Pelelangan merupakan mekanisme interaksi antara permintaan dan konsumen langsung yang dapat berupa pedagang, pabrik pengolahan, eksportir, atau pihak lain dengan penawaran langsung dari petani di mana harga transaksi dan harga permintaan yang tertinggi yang ditentukan secara transparan. Ada 5 pihak yang terlibat dalam proses pelelangan, yaitu penjual, pembeli, panitia lelang, pengawas, dan terdiri dari Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian, pedagang, koperasi, dan Gapkindo adalah gabungan perusahaan karet Indonesia. Pelelangan berlangsung menggunakan mekanisme lelang tertutup. Setiap calon pembeli tidak mengetahui harga pembelian pembeli lainnya. Setiap pembeli menuliskan harga penawaran dari setiap nomor barang dengan terlebih dahulu setiap pembeli mengecek kondisi barang tersebut. Pembeli dengan harga tertinggi untuk setiap barang dinyatakan sebagai pemenang lelang. 5 peran penting pelelangan di lokasi penelitian. Pemberian kesempatan petani memperoleh harga yang lebih tinggi sebagai akibat persaingan para pembeli. Memberikan keadilan dalam memproses penimbangan karena diawasi bersama. Harga di pelelangan juga menjadi harga acuan bagi petani yang menjual ke tengkulak. Pelelangan dapat meningkatkan efisiensi tata niaga karena memotong saluran pemasaran. Mendorong peningkatan mutu karet petani karena harga karet di pelelangan ditentukan berdasarkan kualitas. 2. Kelompok tani dan koperasi. Kelompok tani di Jambi dibentuk oleh Dinas Perkebunan untuk memperkuat kerjasama antara petani dan memudahkan pembinaan, penyuluhan, dan penyaluran bantuan. Ada kebutuhan untuk menyalurkan dana bantuan pemerintah yang hanya bisa dilakukan melalui koperasi. Oleh karena itu, di dalam kelompok tani dibentuk koperasi. Alasan petani bergabung yaitu 1. Mempermudah dalam pemasaran dan memperoleh bantuan pemerintah. 2. Memperoleh informasi dan bantuan input. 3. Pengajuan bibit bersubsidi. Untuk menunjang aktivitasnya, setiap anggota membayar iuran keanggotaan dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib yang dibayarkan sekali pada saat pendaftaran rata-rata sebesar Rp33.276 dan Rp26.207 yang dibayarkan tiap bulan, dan terdapat simpanan sukarela yang besarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. Terdapat 2 asosiasi karet di Provinsi Jambi, yaitu Gapkindo dan Apkarindo. Gapkindo adalah sebuah asosiasi perusahaan Indonesia yang berkaitan dengan produksi dan pengolahan karet. Tujuan Gapkindo adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi, pengolahan, dan pemasaran karet alam Indonesia sebagai produk ekspor penting di Indonesia. Anggota Gapkindo cabang Jambi terdiri atas 10 perusahaan. Gapkindo menetapkan harga karet berupa harga indikasi. Selain Gapkindo juga terdapat asosiasi lain, yaitu Apkarindo. Sesuai dengan namanya, maka konstituen dari Apkarindo adalah petani karet. Adapun aktivitas yang dilakukan meliputi advokasi terhadap kebijakan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan petani karet, diantaranya meliputi kebutuhan input berkualitas dan kebijakan harga jual karet. Pemerintah daerah yang kebijakannya bersentuhan langsung dengan agribisnis karet adalah Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Dalam mengembangkan kelembagaan, Dinas Perkebunan melakukan kebijakan dalam penguatan kelembagaan petani, di antaranya adalah pembentukan kelompok tani karet, pembangunan pelelangan atau bekerja sama dengan Dinas Perindakop, dan pembinaan dan penyuluhan pengolahan karet. Sedangkan Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi berperan mengembangkan pembiayaan dengan menyalurkan bantuan dana talangan ke tiap kelompok tani yang dikelola oleh koperasi, juga berperan dalam membangun tempat pelelangan karet. Lembaga keuangan perannya sangat penting dalam melakukan fungsi pembiayaan. Lembaga keuangan yang terkait yaitu bank, koperasi unit desa atau KUD, dan koperasi non-KUD. Rata-rata kebutuhan petani responden untuk usaha tani karet sebesar Rp13.980.476. Rata-rata dana yang diakses ialah dari dana program pemerintah sebesar Rp5.300.000. Sisanya menggunakan dana pribadi yang diperoleh dengan cara menabung dan arisan yang diadakan oleh kelompok petani karet.